Malah ketika saudara-saudara yang lain berebutan makanan, Rasul tidak ikut berebut. Rasul menerima meskipun sedikit. Wa huwa qani'un. Rasul itu sangat qana', meskipun diberi sedikit qana'. Tidak protes, tidak demo gitu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dititipkan sesuai tradisi yang berlaku pada masa itu. Jadi anak-anak dari kota Mekah, ya, di zaman Nabi waktu baru lahir itu banyak yang dititipkan ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah kampung. Dicari ibu-ibu susuan dengan maksud supaya anaknya tumbuh dengan bahasa yang asli, dengan bahasa yang lebih sopan, lebih terjaga, makanannya lebih terjaga, fisiknya lebih terjaga, tidak terpengaruh oleh budaya-budaya kota di Mekah waktu itu yang banyak sudah terpengaruh oleh budaya-budaya luar, ya. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu bayi, karena waktu itu Nabi itu tidak lahir, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya bapak, akhirnya berarti Nabi itu anak yatim. Nah, datanglah rombongan ibu-ibu susuan dari kampung masing-masing, termasuk dari Bani Sa'ad, datang untuk mencari bayi yang mau disusui. Ternyata semuanya hampir menolak Nabi awalnya, karena Nabi adalah anak yatim. Mungkin dalam pikiran mereka, kalau sudah tidak ada bapaknya berarti upahnya juga gak adaan, sedikit mungkin. Tinggal satu orang, Halimah, karena udah kehabisan. Nah, dicari bayi, tidak ada lagi bayi yang sisa kecuali Nabi Muhammad waktu itu, ketika waktu kecil, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya diambil dengan tekad mudah-mudahan ini justru membawa keberkahan. Ternyata benar, yang tadinya berangkat dengan keledai yang sudah letoy, perjalanan jauh, bawa barang banyak, makanannya kurang, gitu. Sehingga keledainya sudah lemah. Ternyata ketika membawa Nabi, gendong Nabi yang masih bayi, keledainya ketika ditunggangi itu jadi kuat, ya. Terus unta yang tadinya sudah tidak ada susunya jadi mengalir lagi susunya, bisa diperas air susunya. Pulang ke kampung punya ternak domba, ternyata domba-dombanya pun yang tadinya kurus jadi gemuk-gemuk, yang tadinya tidak berair susu jadi punya air susu, karena waktu itu musim paceklik. Kambing-kambing yang lain punya orang lain, kebun-kebun yang lain itu pada tandus, juga kurus-kurus. Cuma kambingnya keluarga Halimah yang subur, ontaknya subur, keledainya gemuk lagi, itu kan. Itu luar biasanya barokah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru bayi saja, ya, masih bayi saja sudah bisa memberikan keberkahan dan kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau sudah besar, ya. Apalagi ketika betul-betul sudah diutus jadi Rasul. Ini jadi motivasi. Jangan sampai kita diurus dimanapun atau duduk dimanapun, tinggal dimanapun, kita harus memberi keberkahan untuk orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai ketika ada kita malah orang lain susah.
Kalau Nabi, ketika ada Nabi, meskipun Nabi masih bayi, sudah bisa memberi keberkahan, bisa memberi tambahan susu bagi yang tadinya kurang, tambahan makanan dari yang tadinya gersang, ya, tambahan air, tadinya tidak ada air jadi ada air. Itu setelah ada Nabi. Beda dengan kita ya. Yang tadinya banyak makanan, ada kita jadi habis. Karena kita tukang ngabisin makanan. Masak enggak, disuruh belanja males, disuruh makan mah siap, gitu kan? Jadi kita jangan cuma bisa menjadi beban atau menyusahkan orang lain. Kalau di rumah orang tua, jangan sampai cuma bisa tim penghabis makanan saja, tanpa kalau disuruh gak mau, ya, disuruh masak males. Yang minimal itu tadi pelajarannya, kita bisa memberikan keberkahan atau manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau Nabi kan memang sudah dijaga oleh Allah dari kecil. Nah, setelah itu Rasul ketika usia 2 tahun, kalau di kitab Rohul Maktum itu Ibunda Halimah, ibu susua Nabi, waktu itu memohon, meskipun sudah selesai disusui, jadi karena yakin dan terasa barokahnya Nabi waktu itu, Halimah ini memohon kepada Ibunda Aminah supaya Nabi itu tetap dibiarkan di keluarganya. Itu kronologinya ya. Jadi dirayu Ibunda Aminah, sudahlah biar kami saja yang urus sementara sampai besar di keluarga kami. Akhirnya Nabi meskipun sudah selesai disusui tetap di Halimah, ya kan? Sampai terjadilah peristiwa tadi. Ketika waktu usia berapa tuh teh? 4 tahunan ya. 4 atau 5 tahun terjadilah peristiwa pembelahan dada beliau. Kalau dari riwayat Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah waktu kecil itu didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau waktu itu sedang main-main sama anak kecil lainnya. Ya, Rasul waktu kecil biasa main-main gitu. Jadi Rasul tidak waktu kecilnya sudah bisa misalnya terus di masjid sendiri sholat wirid gitu, muterin tasbih, enggak gitu juga. Waktu kecil Rasul ya biasa main-main sama anak-anak yang lainnya. Cuman pertumbuhan kecerdasan fisik juga cepat kalau Nabi itu. Nah, ketika sedang bermain-main tiba-tiba datang 2 orang laki-laki. Nah, kalau di Nurul Yakin tadi, kalau di Rohul Maktum ini disebutkan langsung Jibril. Jadi malaikat Jibril datang langsung memegang Rasul, lalu Rasul diterlentangkan, lalu dibelah dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengeluarkan dari hati Rasul itu segumpal darah dari dada beliau. Lalu beliau berkata, Jibril berkata, ini adalah haddus syaiton. Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Nah, di riwayat ini diceritakan bahwa bagian setan itu dicuci di wadah semacam baskom yang terbuat dari emas, dicuci menggunakan air Zam-Zam. Sehingga bersih, lalu disimpan lagi di tempat yang semula. Dimasukkan lagi berarti kan? Nah, jadi ada 2 perbedaan. Ada kalau yang tadi dikeluarkan lalu dilempar, ya nggak tahu kemana. Wala adri ma huwa.
Kalau di satu riwayat lagi dicuci, dibersihkan, lalu disimpan lagi. Waktu itu kaget dong teman-teman yang lainnya. Akhirnya gimana? Lari menuju Ibunda Halimah. Mama, ibu, itu Muhammad ada yang culik. Kalau bahasa kita sih. Ada yang culik, ada yang nangkap. Lalu beliau terlentangkan, dibelah dadanya. Kaget dong ibunya. Apalagi anak orang ya, bukan anak asli. Akhirnya gimana? Nabi Ibunda Halimah sama ayahnya, sama suaminya datang menemui Nabi waktu itu yang sudah diam kaget. Nah, waktu itu kalau di riwayat Rafiqul Maktum ini Imam Muslim, beliau wajahnya semakin cerah justru, semakin berseri-seri gitu, karena sudah dikeluarkan hadus syaiton, dibersihkan gitu ya. Nah, setelah itu Ibunda Halimah merasa khawatir akan keselamatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ibu Halimah membawa Rasul lalu menyerahkan kembali kepada ibu kandungnya, yaitu Ibunda Aminah alaihissalam, ya, Ibunda Aminah. Hingga umur berapa sama Aminah? Umur 6 tahun. Nah, ini diceritakan di selanjutnya. Lihat di halaman 9. Wafatu Aminah wa kafalatu Abdil Muttalibi wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalib. Summa inna ummahu akhadathu minha wa tawajjahat bihi ilal Madinah li ziyarati akhwali abihi Bani Adi bin Najjar. Artinya bab ini menceritakan apa tadi teh? Wafatnya Ibunda Aminah, lalu pengurusan dari Abdul Muthalib, lalu wafatnya Abdul Muthalib dan pengasuhan Abu Thalib. Selanjutnya sesungguhnya Ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Nabi, lalu beliau menuju ke Madinah bersama Nabi ke Madinah. Maksudnya untuk apa Nabi dibawa ke Madinah? Li ziyarati akhwali abihi, untuk menziarahi paman-paman dari ayahnya Nabi. Paman-paman ayahnya Nabi dari Bani Adi bin Najjar. Nah, setelah berziarah, wa bainama hiya aidatun adrokatha maniyatuha, dan ketika dia itu Ibunda Aminah kembali, ternyata datanglah ajal beliau, kematian beliau, fit tariqi, di jalan, famatat bil abwa, maka Aminah wafat, meninggal di daerah yang namanya Abwa. Ingat daerah apa? Abwa, Al-Abwa. Di tempat, di perjalanan antara Madinah ke Mekah, ketika sudah berziarah
kepada tempatnya atau makamnya ayahnya juga keluarganya. Diceritakan bahwa ternyata Madinah itu, Yastrib itu bukan tempat yang baru bagi Nabi. Hijrah itu kan dari mana? Dari Mekah ke Yastrib, ke Madinah. Ternyata Madinah itu kampung kakek-kakek Nabi juga gitu kan. Dari neneknya Nabi. Saudara-saudara Nabi juga di sana. Sehingga diceritakan juga ketika sudah jadi Rasul lalu hijrah, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat, menunjukkan tempat-tempat ketika waktu kecil Nabi bermain di Madinah. Oh, ini tempat saya main di sini, tempat main di sini gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya fahadonathu Ummu Aiman. Jadi ketika pulang ternyata Ibunda Aminah wafat, Nabi diurus oleh Ummu Aiman wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Lalu menguruslah kepada Nabi kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib. Tasdidnya di to, jangan lupa Muttalib. Waraqalahu riqatan lahu lam tuhad lahu fi waladihi lima kana yadharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan aziman fil mustaqbali. Maka waktu ketika mengurus Rasul, raqalahu riqatan, hati Abdul Muttalib itu diberi kasih sayang yang sangat luar biasa, suatu rasa sayang yang sangat besar kepada Nabi yang tidak diberikan malah kepada anak-anaknya. Jadi punya rasa sayang yang melebihi rasa sayang kepada anak-anaknya. Karena apa? Karena dalam diri Nabi sudah tampak lima kana yadharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan aziman. Dari kecil Nabi sudah menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Ada tanda-tanda yang besar ya. Mimma yadullu ala annalahu sya'nan aziman fil mustaqbali. Ada ciri-ciri Nabi ini bakal jadi orang hebat di kemudian hari. Itu sudah terasa oleh Abdul Muttalib. Beliau sudah punya rasa sayang yang sangat luar biasa kepada Nabi waktu kecil. Wa kana yukrimuhu ghayatal ikram. Dan Abdul Muttalib begitu memuliakan Nabi waktu kecil dengan semulia-mulianya. Ghayatul ikram itu berarti sangat memuliakan. Kalau kata orang Sunda, bebeakan, seseepan. Ghayatul ikram, antek-antekna mamulyakeun. Walakin lam yalbas Abdul Muttalib antufiya ba'da samani sanawatin min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdul Muttalib ternyata tidak beberapa lama setelah itu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad menginjak usia 8 tahun. Usia berapa? 8 tahun. Jadi Nabi waktu itu diurus oleh Abdul Muttalib sampai usia 8 tahun. Menurut kitab ini Abdul Muttalib pun wafat. Fakaffalahu syaqiqu abihi Abu Thalib. Maka yang menanggung pengasuhan Nabi selanjutnya adalah syaqiqu abihi, saudara kandung ayahnya Nabi. Siapakah saudara kandung ayahnya Nabi?
Dialah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu paman yang sekandung. Sekandung itu berarti seayah seibu. Namanya syakik. Kan ada akhun itu ada akhun syakik, akhun syakik. Akhun syakik itu berarti li abawain. Li abawain itu berarti seibu sebapa. Namanya saudara kandung. Ada yang namanya akhun liab, saudara seayah. Ada akhun lium, saudara seibu. Nah, kalau Abu Thalib ini berarti seibu seayah, syakik ya. Sementara Abu Lahab itu kan paman Rasul juga. Nah, itu mah beda ibu sebetulnya, beda ibu. Nah, yang seibu sebapa itu Abu Thalib. Fakana lahu rahiman, maka Abu Thalib ini kepada Rasul sangat sayang. Walaihi guyuron, dan Abu Thalib kepada Nabi ini mempunyai sifat pencemburu. Penuh perhatian. Maksudnya kalau ada yang ganggu Nabi, Abu Thalib gak terima, siap membela Nabi, itu kan? Itu maksudnya guyuron. Jadi penuh perhatian, cemburuan, gak mau Rasul kenapa-napa, gak mau Rasul diganggu sama orang lain, itu kan? Wa kana Abu Thalib mukillan minal mali fabarakallahu lahu fi qalilihi. Dan telah ada Abu Thalib itu bukan orang kaya. Mukilan itu yang sedikit hartanya. Lalu Allah memberikan berkah kepada Abu Thalib dengan harta yang sedikit itu. Dalam harta yang sedikit diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rasulu fi muddati kafalati ammihi misalal qanaati wal bu'di anis safasifi allati yastagilu bihal atfalu adatan kama rawat dalika ummu aiman hadinatuhu. Dan telah ada bahwa ketika Rasul diasuh oleh Abu Thalib, di dalam pemeliharaan Abu Thalib, Nabi Muhammad merupakan teladan yang baik ya. Ada sifat-sifat seperti sifat qanaah, lalu jauh dari perbuatan rendah, safasif itu. Perbuatan-perbuatan hina yang mana biasa dilakukan oleh kebanyakan anak-anak yang seusia dengannya. Masa-masa remaja, SMP mungkin ya, SMP SMA. Nah, ketika bersama Abu Thalib. Tapi Nabi itu menunjukkan akhlak yang mulia. Di antaranya Nabi qanaah, Nabi tidak terganggu dengan pergaulan bebas waktu itu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pengasuh Nabi juga yang disuruh oleh Abu Thalib ya, pembantu paman Rasul waktu itu. Ummu Aiman. Fakana idza aqbala waqtal akli ja'al auladu yahtatifuna wa huwa qani'un bima sayuyassiruhullah bima sayuyassiruhullahu lahu. Beliau adalah tetap ketika misalnya menghadapi waktu makan, waktunya makan bersama anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain itu berebut, malah jatah Nabi juga direbut. Tapi Nabi tidak pernah marah, tetap saja beliau sabar dan qanaah. Meskipun kebagian sedikit, tidak pernah marah. Nah, itu akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Jadi intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan selanjutnya ujian ketika waktu kecil oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan yang berat, tapi itu bukan berarti Allah membenci atau ingin menyiksa Nabi. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Tapi justru itu adalah ungkapan cinta, ungkapan rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang hamba dicintai oleh Allah, hamba tersebut justru akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah idza ahabba abdan, ketika mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Dicolek oleh ujian supaya noleh, supaya ingat, supaya kita dekat sama Allah, supaya tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil dididik supaya tidak bergantung, bersandar kepada manusia, meskipun itu adalah orang tua sendiri. Sehingga Nabi ketika waktu lahir sudah tidak memiliki ayah. Nah, setelah dari Halimah Sa'diyah, Nabi diberikan kembali oleh Halimah Sa'diyah kepada ibundanya, yaitu Ibu Aminah di Mekah. Setelah itu, Nabi dibawa berziarah li ziyarati akhwali abi. Nabi dibawa berziarah kepada makamnya atau kuburannya ayahnya Abdullah di Yasrib. Jadi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya waktu muda, kebayang rasa sakitnya seperti apa? Rasa rindu yang dipendam seperti apa? Pasti kan rindu. Normal. Maka Aminah untuk mengenang suaminya, beliau rela berkilo-kilo berziarah, mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih kecil dari Mekah 500 km. Berapa kilo? Sekitar 500 km. Kalau gak percaya hitung sendiri di sana. Daripada disuruh hitung mending percaya. 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Kurang lebih. Lalu Nabi Muhammad dibawa bersama pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Ingat, jadi Rasul bersama ibundanya Aminah setelah dikembalikan oleh Halimah itu berziarah kepada makam ayahnya dan keluarga yang lainnya di Yasrib, ditemani oleh seorang pembantu bernama Ummu Aiman. Abdul Muthalib mengizinkan waktu itu. Nah, ternyata menetap di Madinah itu selama sebulan. Kan perjalanannya juga jauh, jalan kaki atau naik kendaraan yang tidak seperti kendaraan sekarang. Apalagi kalau sekarang mah ada kereta cepat. Mudah-mudahan semuanya diberi kesempatan ya ke sana. Naik kereta cepat, naik kendaraan yang sudah modern kalau sekarang. Kalau dulu, subhanallah, kan penuh perjuangan. Nah, ketika kembali ke Mekah, ternyata Aminah jatuh sakit, ibunda Rasul jatuh sakit, dan waktu itu meninggal dunia di tempat yang bernama Abwa. Abwa itu satu daerah antara Mekah dan Madinah. Abwa, ya. Bayangkan Rasulullah waktu itu masih kecil, ditinggalkan oleh ibunya. Tapi
bukan berarti kita harus kasihan ya, nangisi Rasul yang ditinggalkan oleh ibunya. Ayo kita nangis bareng-bareng menangisi Rasul yang ditinggalkan oleh ibunya. Kasihan Rasul. Bukan seperti itu. Rasul tidak butuh dikasihani. Justru kita yang harus mengasihani diri kita sendiri. Sudah sejauh mana pengorbanan kita untuk mendekat kepada Allah, untuk meraih ridho Allah. Sementara kekasih Allah saja diberi ujian seperti itu waktu kecil. Nah, ternyata itu membuat beliau jadi orang yang kuat, jadi orang yang hebat. Nah, meskipun ditinggalkan oleh seorang ibu, apalagi sebelumnya sudah tidak punya ayah. Ternyata pulang tidak bersama ibunya. Ini kan sudah diatur oleh Allah juga, ditemani oleh Ummu Aiman. Pulang bersama Ummu Aiman ke tempat kakeknya Abdul Muttalib, ternyata sudah tidak bersama ibunya. Bagaimana perasaan Abdul Muttalib? Ya, tentu ditinggalkan oleh Aminah yang merupakan ibunya Rasul, putrinya ya, atau menantunya Abdul Muttalib. Ini juga sangat sedih. Dan ini menumbuhkan rasa sayang yang luar biasa kepada cucunya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hatinya dipenuhi oleh rasa sayang, yang bahkan rasa sayang tersebut tidak pernah diberikan kepada anak-anak yang lain. Tumpah semuanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut satu riwayat Imam Ibnu Hisham di kitab sirahnya, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah. Itu dipan itu khusus untuk duduknya Abdul Muttalib. Ya. Kerabat-kerabat Abdul Muttalib, kalau sekarang mungkin jamaahnya, itu suka nongkrong-nongkrong juga, duduk-duduk juga di sekitar dipan itu. Tidak ada yang berani duduk di dipannya Abdul Muttalib. Kalau di pesantren kan suka ada tuh kursi khusus untuk pengersa gurunya, yang mana menurut adab juga kan tidak boleh sembarangan diduduki gitu. Kecuali sudah ada izin legalitas. Nah, tidak ada yang berani duduk di dipan tersebut. Itu hanya untuk Abdul Muttalib. Tapi waktu itu ketika Nabi yang waktu itu masih kecil, usia mungkin kelas 1, kelas 2 SD kalau sekarang, bermain-main di atas dipan tersebut, duduk di sana. Waktu itu orang-orang yang melihat Nabi waktu kecil bermain di atas dipan itu mau ngelarang Nabi, mau mindahin Nabi, tapi ternyata datanglah Abdul Muttalib, dilarang. Orang-orang yang ngelarang Nabi itu ditegur. Biarin aja, biarin dia main, demi Allah. Sesungguhnya dia ini akan memiliki kedudukan yang agung. Jadi Abdul Muttalib membela Nabi waktu kecil. Sudah terprediksi, sudah ada tanda-tanda beliau ini beda dari anak-anak yang lain. Ini akan jadi orang besar nih dia ini. Biarin, gak usah dilarang gitu ya. Nah seperti itu. Sampai-sampai Abdul Muttalib di depan semuanya nunjukin duduk-duduk di atas dipan bersama Nabi yang waktu itu masih kecil, diusap-usap punggungnya. Saking sayangnya Abdul Muttalib kepada Nabi waktu itu. Nah ternyata ketika usia 8 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kakek beliau yakni Abdul Muthalib yang sangat sayang kepada Nabi waktu itu juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dititipkan pengasuhannya itu kepada Abu Thalib, yang mana Abu Thalib itu adalah saudara kandungnya ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah. Saudara kandung Abdullah, Abu Thalib. Sama ternyata Abu Thalib juga diberikan rasa sayang yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Thalib selalu mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad daripada anak-anaknya sendiri. Perhatiannya, penghormatannya tertuju kepada Nabi Muhammad. Dan ternyata ketika bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad juga memberikan keberkahan. Jadi wasilah turunnya keberkahan. Waktu itu Abu Thalib bukan orang yang kaya raya, banyak harta. Wa kana Abu Thalib mukillan minal mali, fabarakallahu lahu fi qalilihi. Ternyata dengan adanya mengasuh Rasul diberkahi hartanya. Kita juga kalau ingin harta kita berkah, kalau lihat pelajaran dari sini, salah satunya adalah mengurus anak-anak yatim, memberi bekal, menjaga, memberi makan, memberi pakaian kepada anak-anak yatim. Insya Allah akan diberkahi. Karena Rasulullah juga beliau adalah yatim dan sangat cinta kepada anak-anak yatim. Dan Rasul sangat memperingatkan, bahkan di Al-Quran ya. Apa di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, gitu kan? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang membohongkan agama itu salah satunya adalah yang menghina, menghardik, menyakiti anak yatim. Gitu. Maka kalau kita ingin berkah, salah satunya adalah menghormati, menyayangi anak yatim caranya. Bahkan dijanjikan di surga dekat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib ketika mengurus Rasulullah itu diberkahi hartanya berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasul fi muddati kafalati amhi misal al-qanaati wal bu'di anis safasifi. Dan juga ketika bersama Abu Thalib, Rasul sama sekali tidak mau menyusahkan, tidak banyak minta, tidak manja. Rasul menjadi anak yang kuat dan mandiri dan juga qanaah. Ini yang harus kita tiru, terutama untuk yang muda-muda, para pelajar, para santri ya. Di pesantren itu harus apa? Qanaah. Dan tidak terjerumus kepada pergaulan bebas sebagaimana anak-anak yang lain. Allati yastagilu bihal atfal adatan kama rawat dalika Ummu Aiman. Waktu itu ya sama. Yang namanya anak-anak muda, masa-masa remaja di zaman manapun karakternya kan ingin gaul, ingin bebas, ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang namanya masih muda itu kan ingin mencoba hal-hal yang baru. Rambut hitam pengen dikasih kuning, muka udah misalnya bersih dicoret-coret, kulit bersih digambarin pakai tato. Itu ya anak muda kayak gitu. Udah punya rumah tempat tinggal, pengen main ke tempat yang lain. Udah punya rumah di kota enak, pengen main ke gunung kan gitu.
Yang di gunung, anak kampung pengen main ke kota. Itu masuk waktu muda. Tapi Rasul tidak tersibukkan oleh permainan-permainan yang maksudnya yang kotor-kotor, yang menyalahi adab atau menyalahi kebaikan waktu itu. Tapi ya normal Rasul membantu Abu Thalib berdagang, ya. Rasul membantu beternak waktu kecil itu. Nah yang paling menonjol ya Rasul di sini disebutkan qanaahnya Rasul luar biasa. Tidak menyusahkan Abu Thalib, malah ketika saudara-saudara yang lain berebutan makanan, Rasul tidak ikut berebut. Rasul menerima meskipun sedikit. Wa huwa qani'un. Rasul itu sangat qana', meskipun diberi sedikit qana'. Tidak protes, tidak demo gitu. Kalau kayak santri sekarang kan, kalau kebagian sedikit, lauknya kehabisan, langsung telepon orang tuanya, "Mama, tolong transfer daging ke sini, kehabisan nih." Berarti itu tidak qana'. Nah, kebayang kalau semuanya santri qana', kalau aman, gak akan ada masalah, gak akan ada yang protes, gak akan ada yang boros. Dikasih lauk tempe dimakan, dikasih lauk sayur dimakan, nasi doang sama garam dimakan, apa yang ada dimakan. Kalau nggak qanaah lah sama sayur, akhirnya gimana? Uang jajan habis, beli daging, beli bakso, beli yang lain-lain. Itu berarti kurang apa? Kurang qanaah. Makanya kunci kaya di kita itu, di umat Islam itu adalah dengan jadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau orang yang qanaah itu kan berarti dia akan punya simpanan lebih untuk dunianya juga untuk akhiratnya. Kalau untuk dunia dengan qanaah bisa. Ketika misalnya kita bisa kenyang dengan 10.000, kenapa harus beli yang 50.000? Betul kan? Akhirnya kan misalnya kalau kita punya uang 100.000, lalu kita beli makan harga 10.000 udah cukup, ya udah. Berarti kan sisa banyak, berapa? 90.000. Tapi kalau kita pengen gaya makan di restoran, habis 70.000, sisanya 30.000. Padahal sama aja. Ketika udah masuk perut, keluarnya sama aja. Jadi ketika di dunia pun akan terasa orang yang qanaah itu ya cepat. Nah, kalau nabung cepat. Kalau mau apa-apa gampang karena banyak punya tabungan, punya simpanan, kan? Kalau untuk akhirat orang qanaah bisa berbagi. Kalau misalnya punya uang 100.000, kita merasa cukup dengan makan seharga 10.000, 90.000-nya lagi berarti bisa buat jatah 9 orang, ya kan? Tapi kalau orang yang tadi tidak qanaah atau serakah atau tidak merasa cukup, ingin yang mewah-mewah, 100.000 itu malah satu porsi kurang kalau di restoran sama minumnya. Apalagi di yang mahal-mahal itu, minumnya Starbucks, ya kan? Terus makannya di seafood. Satu porsi bisa ratusan ribu. Nah, kalau katakanlah di warung biasa ratusan ribu itu bisa ngasih makan satu hari untuk sekian puluh santri. Tapi ada orang-orang yang ingin ngejar nafsunya sehingga untuk dia makan sendiri saja. Akhirnya tidak dapat bagian pahala di akhirat. Nah, seperti itu ya. Ini salah satu karakter sifat yang harus kita contoh ketika Rasul waktu kecil, dari mulai bayi sampai remaja. Rasul itu sangat sabar. Rasul itu tidak banyak mengeluh. Rasul itu sangat qanaah.
Rasul tidak menyusahkan yang lain. Rasul menjadi kebanggaan. Kebanggaan diurus oleh ibunya, jadi kebanggaan ibunya. Kesayangan ibunya. Diurus oleh kakeknya juga bangga punya Rasul. Sayang kepada Rasul. Diurus oleh pamannya juga sayang kepada Rasul. Dan sayang itu bukan karena dipaksa, bukan karena dituntut oleh kita. Kan kadang kita ingin disayangi tapi nuntut ya. Orang tua aku gak sayang sama aku. Aku tega disayang-sayang. Jadi ingin disayang tapi kitanya tidak menunjukkan karakter yang memang pantas untuk disayangi gitu. Kan? Hayang dipikanya tapi tepikanya ahun. Hayang dipikanya tapi pika sebelun. Ya. Kalau orang itu punya karakter yang baik, orang nggak usah diminta akan sayang. Orang nggak usah diminta akan menunjukkan perhatian. Justru orang tua itu, ya ini rahasia ya, rahasia orang tua. Justru kalau sama anak yang jarang minta, ya, terus ketika dikasih gak pernah protes, gak minta lebih, malah dia ternyata berusaha untuk membahagiakan orang tuanya, itu doa dari orang tua juga kasih sayangnya akan tambah-tambah lebih dari orang lain, gitu kan? Lebih dari saudara yang lain. Kenapa? Karena kita menunjukkan akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil sudah bisa memberikan keberkahan untuk yang lain. Gitu. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan kita juga sampai sini bisa meneladani bagaimana kehidupan Rasul dari usia kecil. Kalau sekarang usia SD, usia PAUD, usia SD, usia SMP sampai usia SMA. Sampai selanjutnya bagaimana Rasulullah di waktu muda sudah bisa berdagang bersama pamannya ke luar negeri mah ya, ila Syami, ke Syam. Nah, berarti Rasul juga punya jiwa pemberani, punya jiwa pengusaha. Rasul tidak terganggu oleh pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Jadi waktu muda itu dimanfaatkan untuk mencari manfaat dan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Kalau dari kecil, dari muda kita sudah bisa mencari hal-hal yang kira-kira ini bermanfaat untuk orang lain, nah, maka meskipun misalnya naudzubillah ya, bukan mendoakan misalnya kita mati muda atau umur kita pendek, tapi kita akan hakikatnya diberi umur panjang. Karena manfaat kita sudah terasa oleh orang lain. Seperti siapa? Imam An-Nawawi itu kan usianya pendek, tapi hakikatnya panjang ya. Karena sampai sekarang terus disebut-sebut, sampai sekarang nasihatnya, kitabnya dikaji oleh kita. Itu para ikhwan wal akhwat sekalian, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi, yang kita diberikan pertolongan supaya bisa mencontoh dan meneladani beliau, kehidupan beliau di kehidupan kita masa saat ini. Wallahu a'lam bishawab.